Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat walaupun keadaannya masih musim pandemi. Aku dulur, ini banyak rekan-rekan yang bertanya dan menginginkan tutorial atau ingin lebih mendalami, menghayati, mengetahui cara kerja gearbox maju mundur. Nah, ini saya punya kesempatan karena saya juga ingin merakit gearbox maju mundur. Nah, seperti orang masak, gearbox maju mundur itu bumbu-bumbunya kurang lebih ini yang perlu kita persiapkan. Pertama kali kita cari as gear, gigi ini asnya, ini bisa dipasangi gear. Ini kalau nggak salah ini termasuk gigi primer kalau pada sepeda motor. Yang paling utama yang kita cari adalah pertama ini, gigi ini harus berputar bebas terhadap asnya. Yang sisi sebelahnya itu juga harus berputar bebas. Berputar bebas itu artinya kalau ini berputar, ini asnya nggak ikut berputar. Tapi selain itu harus ada ini pengunci, pengait. Pengait ini gunanya nanti pada penjelasan nanti, ini gunanya untuk mengunci gigi yang ini supaya kalau dikunci gigi ini kalau berputar, asnya ikut berputar. Karena gigi yang tengah ini terkunci dengan as. Kalau gigi yang tengah ini berputar, ini asnya ikut berputar. Nah, begini. Ini putarannya bebas. Ini sebenarnya nggak terpakai, ini dibuang juga bisa, dilepas juga bisa. Nanti kalau ini dibuang, nanti bentuk gearboxnya bisa ramping. Karena ini sudah ada gigi yang nggak berguna ini kalau untuk gearbox maju mundur. Ini yang pertama, berputar bebas. Ini pun berputar bebas, baru terkait terkunci dengan as. Kalau ini penguncinya ini kita geser, seret. Nah, kalau ini berputar, nah asnya ikut berputar. Tapi ini bebas. Tapi kalau ini geser ke sini, ganti. Kalau ini berputar, asnya ikut berputar. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah as gear, ada giginya ini. Tapi berlawanan dengan yang satu ini. Kalau yang satu ini kedua giginya itu bebas berputar dengan as, tapi ini justru dicari yang mati dengan as. Dua-duanya. Nah, ini ada yang masih bebas. Aduh, ceplok saudara. Nah, ini kita kunci dengan las. Tapi mengunci las ini, mengunci gigi ini, ya kita harus dekatkan dulu. Karena ini nanti harus sejajar dengan yang ini. Nah, yang ini harus sejajar dengan yang ini. Nah, mungkin seginilah. Nah, ini segini. Ini kita las dulu. Nah, cara mengelas, karena ini kan agak kocak, ini agak lobok. Ini agak lobok. Nanti kalau asal mengelas, ini nanti posisinya bisa agak eyor, nggak sentris. Sentris itu berputar pada pusatnya secara lurus. Nah, caranya mudah saja. Nah, ini kita jampel plastik begini. Nah, ini kan sudah nggak goyang. Ini sudah presisi dan sudah center. Nah, ini tinggal ngelas di sini. Ini kekelas plastiknya kan leather sendiri, terbakar sendiri. Ya, kita las dulu ya. Nah, ini sudah kita las. Cukup kita titik dulu saja. Jadi nanti kalau ada perubahan itu masih bisa kita lepas. Dan nanti kalau memang sudah presisi betul, sudah nggak ada perubahan, sudah pas. Nah, ini baru kita las keliling supaya kuat. Karena ini harus kuat menempel, mengunci pada as. Nah, sekarang kita dekatkan dulu ya. Nah, ini kebetulan ini
gear yang satu dan yang satunya lagi ini berada di satu sisi. Ada yang membuat itu begini. Nah, ini gearnya, lalu ini gearnya. Ini berarti bersebelahan. Kalau ini saya buat satu sisi saja. Input sama output itu satu sisi di sebelah sini. Jadi nanti input dari sepeda motor mesinnya ke sini, lalu diolah di sini, lalu ini keluar, lalu ke as. Ini namanya satu sisi. Nah, kita coba kita dekatkan ya. Nah, ini begini. Kalau sudah kita dekatkan, nah, gigi yang ini tidak boleh bersinggungan dengan satu dengan yang lain. Kalau yang ini harus bersenggolan, harus dekat, giginya harus masuk. Karena ini nantinya ini yang bekerja sebagai fungsi mundur, saudara. Ini kalau kita putar, nah ini gerakannya berlawanan. Nah, gini. Terus kalau yang ini baru berputar kalau kita kasih gigi penghubung. Di sini tidak berputar langsung nyangkut ke sini, tidak, tapi harus melalui rintangan dulu. Mana gearnya ini? Supaya as yang ini berputar searah dengan as yang ini. Kalau langsung begini, as ini berputar berlawanan arah. Kalau ini maju, ini mundur. Kalau dikasih penghubung begini, nah ini kalau ini maju juga yang ini pun maju. Nanti kita letakkan pada dudukannya dulu, karena ini masih supaya mudah dilihat. Ini gigi penghubung atau gigi pengantar atau gigi penyambung, terserah sampai menamakan apa. Nah, kalau sudah begini, nah kita coba kita pasang di dudukan atau di boxnya. Tapi untuk sementara kita pakai box kayu dulu saja, karena ini belum permanen, karena kita masih belajar. Kita masih belajar, sudah saya persiapkan. Ini lubang-lubangnya. Nah, nanti kedudukannya kacang macam begini. Nanti kalau sudah permanen kita buat yang sesungguhnya, ya ini harus pakai plat. Langkah-langkahnya supaya mudah, kita pakai kayu dulu. Kita coba kita pasang yang as sekunder. Nah, ini sudah terpasang. Lalu yang ini juga kita pasang. Nah, begini saudara. Ini plastiknya tadi jampel, kita hilangkan. Nah, begini. Ini sudah gear yang ini sudah masuk ke gigi yang ini, tapi ini tetap ada jaraknya. Lalu kita masukkan ke bidang yang satunya ini. Nah, kalau sudah begini, nah ini kita lihat cara kerjanya dulu supaya mudah. Ini tadi kan pengait. Kalau ini berputar, ini bebas terhadap as. Supaya asnya ikut berputar, ini harus dikunci. Nah, seret begini. Ini sudah terkunci. Kalau gigi yang ini berputar, asnya ikut berputar. Nggak percaya ya kita buktikan. 1, 2, 3. Nah, ini fungsi dari gigi mundur. Nah, ini kan berlawanan. Ini sudah berlawanan. Fungsi gigi mundur. Lalu kita pindah supaya gigi itu jalannya serasi. Kalau ini maju, ini juga maju. Nah, ini kan ada pengait. Kalau di tengah bener di sini, ini kedudukannya netral biasanya. Netral ya nggak ke kiri, nggak maju, nggak mundur. Nah, ini kan bebas. Tapi kalau sudah terkancing, nah ini sudah masuk. Kalau sudah masuk, ini kita kasih as. Ini gigi penghubungnya. Nah, kita masukkan.
Nah, kita masukkan begini. Nah, ini sudah serasi. Yang ini juga sudah sejajar dengan yang ini. Yang ini gigi penghubung ini sudah sejajar. Coba kita gerakkan. Nah, ini kan sudah maju. Dilihat betul loh ya. Dilihat betul yang teliti. Dikira ini sulapan. Ini betul. Ini betul-betul kenyataan. Nah, ini kan sudah maju. Ini sudah maju. Nah, tapi kok ini tetap berputar? Nah, di saat bekerja semua gigi ini berputar. Cuma ini berputarnya bebas. Ini kan nggak terkunci dengan as karena pengkuncinya digeser ke sini. Ini tetap berputar semua. Cuma ini nggak memutar as. Baru memutar as kalau kita geser ke sini. Nah, udah masuk. Nah, ini baru bekerja sebagai mundur, fungsi mundur. Ini yang fungsi maju ya berputar semuanya. Karena ini bebas dari as. Kalau nggak dikunci bebas terus bergerak terus, tapi nggak terkait dengan as. Nah, ini kan mundur. Kita geser lagi. Nah, ini maju lagi. Ini merucuk, saudara. Nah, ini fungsi maju. Nah, ini sudah bekerja dengan baik. Tinggal kita merakit selanjutnya. Supaya ini dudukannya kuat, ya kita kasih plat. Nah, sekarang ini namanya garbu pemindah sifok kalau nggak salah namanya. Secara otomatis sifok. Garbu pemindah. Garbu kalau orang Jawa itu kalau nggak begar ya nggak bisa melebu. Nah, ini tadi sebenarnya cuma sempit. Ini saya kurangi. Ini sebenarnya tadi nggak masuk. Supaya begar, supaya bisa melebu, bisa masuk, ini kita kurangi. Lah, ini begini. Nah, ini sebagai garbu pemindah. Pemindah dari pengunci ini. Letaknya bagaimana? Lah, sebenarnya as yang sebenarnya kan pakai ini. Ini sudah memang pasangannya. Nah, ini nantinya akan kedudukannya begini. Kedudukannya begini. Cuma karena ini belum dihilangkan, gigi yang nggak berguna belum dihilangkan. Sementara ini juga gigi yang paling samping ini loh, di dalam ini nggak berguna ini. Ini nanti kita bubut supaya hilang. Ini tempat dudukan klaker. Nah, ini tinggal geser begini. Ini akan geser. Nah, ini akan geser begini. Kalau sudah begitu, yang menjadi catatan begini, saudara. Yang menjadi catatan, karena kita itu cari di loaan, di pasar loak, kita gak berpikir ini miliknya motor apa, kita gak berpikir ke situ. Pun juga saat ini, untuk kali ini kita tidak usah berpikir tentang rasio. Rasio itu belakangan saja kalau sudah kita sudah mahir, sudah paham betul terhadap gear maju mundur. Kalau masalah rasio itu kan cuma begini. Nah, kalau memutar ini supaya enteng, lah ini agak kecil. Ini agak kecil, ini agak besar, putarannya enteng. Nah, kalau sudah terpasang tadi, bisa dibolak-balik. Ini dari mesin motor bisa, ini yang ke as, ataupun sebaliknya, ini yang dari motor, ini yang as. Kalau ingin kiri kanan ya begini.
Ini begini. Karena ini di sisi satu sisi saja. Ini gearnya di sini, yang satunya di sini. Kalau di sini semua, ini nanti bentek. Nggak boleh bentek. Bersinggungan, bersentuhan, saling saling gesekan satu dengan yang lain nggak boleh ini. Nah ini walaupun asnya ini ukurannya nggak sama, kan kita bisa cari toh. Nah ini as yang sama. Ini untuk tipe rantai juga sama. Nah yang besar ini asnya besar. Nah ini masuk. Cuma gigi ini sama ini tipenya lain. Kalau ini gigi kasar, jaraknya lebar-lebar, ini jarak dekat-dekat. Yang penting ini yang jurusan mesin, di sana juga serasi dengan gear yang ini. Nah yang ke belakang juga kita carikan gear yang belakang itu yang serasi dengan ini. Ini 500 berapa itu? Kalau yang ini 415 apa bagaimana itu saya lupa. Pokoknya tipe antar gigi ini enggak sama. Selanjutnya lagi, nah memilih gigi yang ini, semua ini kalau bisa satu set dari satu sepeda motor. Tapi yang namanya di luaran itu kan campur. Ya kita pilih sekiranya dari apa saja, yang penting bentuknya begini, fungsinya begini, nanti kita bisa rakit. Karena gigi itu macam-macam. Contohnya begini, saudara. Kalau ini gigi yang halus, kalau yang kita pakai ini semuanya kan gigi kasar. Kalau yang harus dipasang dengan yang kasar, ini gergel-gergel ini, saudara. Kalau kita pasangkan, ini suatu ketika bisa protol. Ini kan nggak bersesuaian, nggak bisa masuk plug. Nah, gergel-gergel. Kalau bersesuaian, ini enak maksudnya. Nah, ini ngelenyer. Nah, kalau sampean satunya mendapatkan gigi yang halus, semuanya harus gigi yang halus supaya semuanya bisa bersesuaian. Tapi saudara, saya minum dulu. Kopi. Saya nggak pernah ngopi. Karena orang yang ingin merasakan nikmatnya kopi harus melalui pahitnya kopi dulu. Karena nikmatnya kopi ada pada pahitnya. Ini ibu ini menawari saya kopi. Tapi ya saya bersedia saja menjadi pemanis kopi pahit sampean semuanya. Karena di sini saya akan membagikan ilmu, memberikan pengalaman, membagikan segalanya yang saya miliki. Siapa tahu sampean bisa paham. Kalau sudah paham, nah kita ganti dengan plat. Kita ganti dengan plat. Nah, yang tidak biasanya tutorial itu banyak, tapi yang menjelaskan itu kadang-kadang mulek, sehingga yang dijelaskan juga bingung. Karena guru yang satu dengan yang lain itu nggak sama. Guru matematika si A, ini cara menjelaskannya mulek. Ya si B, ini penjelasannya juga muter-muter. Lah si C ini mungkin penjelasannya agak mendekati, mudah diterima oleh otak kita, sehingga apa yang disampaikan itu mudah kita terima. Nah ini saudara yang nggak pernah disampaikan, mengatur jarak lubang. Nah kita membuat lubang ini kan harus presisi. Kita kan harus dekat sama giginya ini. Caranya bagaimana? Caranya ya begini saudara. Caranya begini. Ini kita buat lubang dulu satu. Kalau sudah masuk, nah ini masuk, baru kita membuat lubang yang lain. Oh, terbalik. Kita buat lubang yang satu. Lalu jaraknya ini supaya ini bisa plug begini. Karena kalau terlalu jauh, itu efeknya biasanya bersuara dengung. Bersuara dengung. Di dalam gearbox itu ada suara dengung. Kalau terlalu jauh, kalau terlalu mepet, ini suaranya uruk. Nah, yang ideal yang bagaimana? Ya nggak terlalu mepet, ya nggak terlalu jauh. Suara dengung itu biasanya kan ada turbulensi, aliran udara, aliran oli yang mengalami perputaran secara turbulensi mulek. Ini suara bisa menimbulkan suara dengung.
Itu kalau jaraknya terlalu jauh. Kalau terlalu mepet, ini bisa suaranya uruk kasar. Nah, kalau sudah membuat lubang satu ini ya, ini kita tutup dulu. Kita dekatkan begini. Kita dekatkan begini. Ini pasnya seberapa? Contoh ya. Contoh, ini lubang yang sudah kita buat. Kita ingin membuat lubang yang satunya lagi. Ini saudara, nggak usah pakai meteran. Ada solusi yang lebih mudah. Pakai grease. Ini kan pakai grease. Setempel loh saudara. Ini dalamnya kan ada lubang. Kita dekatkan begini. Nah, dekatkan begini. Lalu kita tekan. Kalau sudah ini sejajar, as ini sejajar, kita tekan. Kita tekan. Nah, ini kan sudah membekas. Nah, kita bor yang tengah ini. Kalau sudah begitu saudara, nah ini tinggal kita merakit pakai besi, pakai plat. Kalau plat itu harus tebal. Nah, ini kedudukan laker ini ada yang begini. Lalu ini dikasih pipa untuk menempatkan laker ini. Lalu dilas mubeng, dilas keliling. Ada juga yang lebih rapi. Ini platnya harus tebal sekali. Tebal sekali. Nanti kita buatkan tempat dudukan laker ini di sini. Kita bubut tapi nggak sampai tembus ini. Kita sisakan supaya ini bisa masuk. Nah, bisa masuk ke plat yang tebal tadi. Begitupun sisi-sisi yang lain juga begitu. Nah, ini juga begitu. Ini garpu kalau nggak begar, nggak melebu ini. Sama gigi penghubung. Nah, ini kalau bisa kita pati, kita kunci dengan las. Agar supaya ini berputarnya tidak terhadap as. Tapi ini berputar, kalau mati dengan as, itu asnya juga ikut berputar. Lah kita kasih di sini laher sehingga gigi ini berputar bersamaan dengan as, asnya berputar dalam dudukan laher itu akan lebih awet. Gitu. Nah, kita coba lagi ya. Kita pasang yang sebenarnya. Kita pasang. Ini maksudnya. Kejung kok dipijeti. Nah, ini masuk sini. Ini masuk pada itu alur pengunci. Nah, ini begini. Kalau sudah begini, nah ini nanti kita hilangkan gigi yang dalam itu supaya bisa masuk. Kalau sudah masuk, nah ini yang pinggir ini kita kasih laker lagi, laker yang bersesuaian dengan as ini. Lalu kita buatkan dudukan di sini. Nah, nanti penggeser ini kita buatkan tuas ke atas, atau ini ditarik dengan kawat seling itu, seret, kasih per supaya kembali ke sini. Begitu ditarik kembali ke sini, ini ada pernya. Nah, yang sudah jadi macam begini loh. Nah, ini kan juga satu sisi, sama persis sama ini. Nah, ini juga satu sisi. Ini tempat untuk seal karena sistem basah, supaya oli yang ada di dalam itu nggak keluar. Nah, karena ini pakai plat yang agak tipis, dudukan klaker tadi, pipa ini, plat ini harus kita bubut sampai berlubang. Nah, baru kalau sudah berlubang, dudukan laker ini kita tempel. Supaya ada tandokan, supaya ada tatapan laker nggak keluar. Ini kan tembelan ini.
Nah ini bentuknya ramping. Bentuknya ramping karena yang ini kita hilangkan. Bentuknya ramping. Nah ini sudah bekerja dengan baik. Nah ini sudah ada ulinya. Digeser dengan tangan aja bisa. Ini berlawanan. Nah ini tuasnya digeser begini. Nah ini sudah maju. Begitulah dulur-dulur kira-kira cara kita merakit gearbox maju mundur, cara kerjanya. Kalau cara kerjanya kita sudah ngerti betul, nah bermain dengan gigi-gigi macam begini, nanti pada gilirannya kita kan juga bisa membuat diferensial untuk go-kart yang kecil. Karena go-kart itu kalau pakai gardan ya terlalu besar, kita nanti juga bisa merakit diferensial buat go-kart atau bugi, itu bisa. Lebih ringan kalau rakitan kita sendiri, biayanya lebih murah daripada kita beli jadi. Ya demikian dulur yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sampean bisa paham. Kalau saya jelaskan seperti itu sampean nggak paham, ya kebacot. Kebacot itu begini saja nggak paham, apalagi sampean harus memikirkan kuntul jari banyak ndoki bajul karek siji. Lah karek siji itu loh, memangnya sebelumnya karek siji itu berapa? Lah itu sama tanyakan sama Pak Jokowi, sama mesti di seruampang sandal, karena Pak Jokowi repot mikirnya pandemi, mikirnya apa ke suasana yang penuh wabah ini. Ini mungkin ada kurang lebihnya, ada masukan bagi yang awam mudah-mudahan mengerti, bagi yang sudah profesional mudah-mudahan bisa mengapresiasi. Maka dari itu dulur jangan lupa, itu jangan eman seperti saya membagikan ilmu saya kepada sampean. Saya pun juga nggak eman. Jangan eman juga, sampean subscribe terus supaya bisa mengikuti perkembangan-perkembangan dari inovasi, informasi-informasi, hal-hal yang berbau teknis ini untuk episode-episode selanjutnya. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sudah dilas. Waduh. Bintang film Ijan Rep.